Akhirnya Suzuki ngeluarin mobil yang bisa menggeser dominasi dari itu tuh si kembar merek tetangga. Yang utama dan yang pasti sih pasti masalah user experience ya. Kalau teman-teman emang butuh nih buat pindah rumah, nggak usah nyewa pickup, nggak usah, pakai ini aja bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi sama Sandi di sini. Kita masih di Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Ya, sore ini Sandi mau bahas sebuah mobil yang lumayan lagi hype lah ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Akhirnya Suzuki ngeluarin mobil yang bisa menggeser dominasi dari itu tuh si kembar merek tetangga. Ya di kelas low SUV ya, kalian udah tahu lah judulnya. Kita ada ini nih si XL7. Yang mau kita bahas sore ini adalah XL7 tipe Alpha, varian tertingginya. Nah, sampai sini pasti ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih si XL7 ini bisa menggeser dominasi itu si kembar merek tetangga yang udah beberapa tahun sebelumnya, mungkin ada 10 tahunan, sangat mendominasi pasar otomotif Indonesia. Tapi semenjak diluncurkannya XL7 ini, sedikit demi sedikit XL7 mulai merangkak, dan di tahun kemarin apa ya kalau nggak salah, atau awal bulan di tahun ini, dia ada di posisi teratas untuk penjualan di segmen low SUV. Cakep banget tuh two-tone colornya. Yang ini varian two-tone color ya. Jadi atapnya black sampai ke spion, dan bawahnya itu warna ivory. Yang sekilas kalau kita lihat mirip putih ya, putih-putih susu gitu. Cuman itu kita bilangnya namanya ivory. Ya sudah, langsung saja ya Sandi lanjut ke pembahasannya. Apa saja yang menarik dari si XL7 Alpha ini? Kenapa nggak tiba-tiba juga ya? Maksudnya dia butuh waktu beberapa tahun juga untuk bisa masuk ke jajaran atas penjualan low SUV di Indonesia. Udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita lanjut ke videonya. We're gonna take on the world. Ini dia si XL7 Alpha, varian tertinggi dari line up XL7 dari Suzuki, yang belum lama ini dia hype banget beritanya itu karena bisa berada di posisi teratas untuk penjualan mobil nasional segmen low SUV, bisa menggeser posisi dari si kembar itu. Lalu apa sih yang menarik emang Mas Andi? Kenapa sih dia bisa jadi papan atas gitu? Sebenarnya kalau untuk masalah harga sih nggak terlalu jauh berbeda ya dibanding kompetitor. Ya ada lah perbedaan, cuman ya nggak yang signifikan. Tetapi kenapa dia bisa menggeser dominasi yang udah hampir 10 tahun mungkin bisa dibilang ya. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tapi si XL7 ini bisa merangsek ke atas gitu. Yang utama dan yang pasti sih pasti masalah user experience ya. Jadi tuh karena emang butuh waktu, dari mulut ke mulut gitu biasanya customer ngomong, XL7 aja, XL7 itu lebih enak, lebih empuk gitu. Shock breakernya, suspensinya, ya emang beneran seperti itu ya. Apalagi kalau kalian udah pernah nyobain merek kompetitor yang kelasnya sama dengan XL7 ini, ya beda lah rasanya. Maksudnya jangan dibandingin dengan harga yang relatif mirip-mirip, tapi teman-teman dapat kenyamanan di kabin yang luar biasa. Kalau Sandi bilang empuknya dapet, luasnya dapet, harganya kompetitif, belum lagi masalah maintenance dan
biaya BBM-nya. Itu salah satu keunggulan ya, walaupun sih emang nggak terlalu signifikan untuk masalah bensin ya. Tapi si XL7 yang terbaru ini apalagi dia udah pakai nih si hybrid, walaupun masih mild hybrid dengan 10 ampere hour-nya, tapi dia mampu menambah efisiensi bahan bakar sampai angka 15%. Itu udah diuji ya, udah diuji bisa irit sampai 15%, dan itu lumayan worth it lah. Jadi dalam setiap 100 km perjalanan teman-teman yang pakai non hybrid, saat kalian pakai si XL7 hybrid ini bisa jadi lebih panjang, jadi 115 km. Lumayan kan, selisih 15 km itu ya adalah setengah jam, 1 jam kalau di Jakarta. Itu iritnya yang pertama, nggak perlu diragukan. Nyamannya yang utama lagi, itu masalah suspensi, kabin, jok, terus apa ya, banyak lah fitur-fitur yang sebenarnya ya nanti kita akan bahas ya di dalam. Kita lihat nanti seperti apa dalamannya si XL7 Alpha ini, kenapa dia bisa sangat nyaman. Kalau orang-orang bilang, ini sih bukan Sandi aja yang bilang ya, karena buktinya si XL7 ini ada di papan atas gitu untuk kelas low SUV ini. Makanya angka menunjukkan lah ya, maksudnya Suzuki itu apa sih sebelumnya gitu. Sebelum ada R3 XL7, untuk mobil-mobil passengernya Suzuki itu emang kayak underdog gitu ya di dunia persilatan otomotif tanah air. Tapi semenjak 2011 diluncurkannya R3, mulai tuh pelan-pelan naik, tambah keluarnya ini si XL7 2019 atau 2020 itu mulai lagi pelan-pelan, dan puncaknya di 2022 2023 sampai sekarang XL7 udah jadi salah satu primadona di tanah air. ya sudah, langsung aja kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat kerennya si XL7 ini kalau di dalam itu seperti apa, sambil nanti Sandi cerita sedikit-sedikit lagi apa aja sih keunggulan XL7 ini, kenapa dia bisa ada di papan atas Mas Sandi gitu. Langsung saja kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam ya, seperti video-video Sandi sebelumnya, Sandi mau ngasih tahu dikit lagi nih. Ini ada sandaran tangan armrest yang dari kain biasa, cuman kainnya itu bukan yang biasa juga, karena semacam foamy gitu, kayak ada busa-busanya tapi tipis. Dan ini empuk nih, lihat ya. Sama seperti di varian lainnya, maksudnya di Beta dan Zeta pun ada. Di Alpha apalagi ini varian tertinggi kan. Terus di atasnya ada list motif charcoalnya, dark charcoal Suzuki sebutnya. Tuh, dari samping kanan memanjang ke tengah sampai ke samping kiri full. Itu cakep banget, manis, dengan finishing glossy ya, jadi kayak mengkilat gitu, keren lah pokoknya. Terus di door trim sini di papan power window normal semua Suzuki seperti ini. Ini ada tombol untuk kunci jendela, ini buat kunci pintu, ini buat folding, retractable spionnya, ini buat pengaturan spion kacanya, buat pengaturan kacanya. Nah, retractable spion ini itu udah auto folding juga ya teman-teman. Jadi spion depannya itu udah auto folding saat kalian kunci pintunya. Terus nanti ngebuka lagi saat kalian masuk dan nyalakan mesinnya. Gitu. Lanjut ke dalam, kita cek lagi Mas Andi. Ya, Mas Andi nggak usah bosan-bosan ya untuk ngupdate apa aja yang ada di Suzuki ini. Apalagi terutama XL7 yang emang varian larisnya. Karena mungkin kali aja nanti kan teman-teman mau belinya itu nggak barengan kan, yang nonton video Sandi ada yang bulan ini, bulan Agustus ini, ada yang nanti bahas di bulan Oktober, ada yang nanti di Desember atau tahun depan. Nah itu kan nanti kan bisa jadi ada perubahan setiap perubahannya ini juga nggak terduga kan dari si XL7 ini, kapan dia mau ada tambahan, kapan ada dia mau ada pengurangan gitu, nggak menentu ya. Jadi ya lebih baiknya Sandi update videonya secara berkala ya, minimal sebulan sekali lah untuk satu per tipenya gitu. Jadi ini Sandi jelasin lagi, di sini ada manual leveling untuk mengatur sudut sorot lampu utama headlampnya tadi. Oh ya, sebagai tambahan informasi, headlampnya ini tuh udah pakai full LED proyektor ya untuk lampu utamanya itu. Jadi ini dia bisa diatur naik turun ini karena udah LED proyektor. Nah di Suzuki itu yang belum ada pengaturan manual leveling itu si R3 untuk sekarang,
karena dia masih LED-nya headlampnya masih bohlam biasa. Jadi untuk pengaturannya belum dapat ya. Lanjut ke sebelahnya ada tombol ESP, Electronic Stability Program. Nah, ini gambarnya ini kayak mobil yang cicit gitu ya, kayak selip ban gitu. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghindari terjadinya selip ban saat biasanya kondisi jalanan licin habis hujan atau saat hujan, atau di saat tikungan tajam gitu kan. Kadang akan terjadi understeer atau oversteer gitu. Si ESP ini dapat membantu mengontrol keempat roda itu biar lebih stabil lagi dengan ESP ini. Nah, ini tombol untuk nyalain dan matinya. Tombol untuk parkir sensor, biasa di belakang ada 2 titik parkir sensor di sini. Itu menyalakan dan mematikannya dengan ini. Sesuai kebutuhan teman-teman, maunya dinyalain tapi dimatiin gitu. Sebelahnya lagi ada tombol auto start stop. Nah, ini tuh fitur yang ada hanya pada mobil hybrid. Kalau di XL7, maksudnya di Zeta itu dia nggak ada tombol ini, karena ini fungsinya untuk menyalakan kelistrikan yang ada di mobil ini ketika mobil sedang berada di kemacetan panjang atau lampu merah dalam beberapa menit gitu. Kalau kalian nyalain ini, mesin bensinnya itu akan berhenti, mati. Nah, kemudian untuk kelistrikan mobil ini diganti oleh baterai hybrid yang 10 ampere tadi gitu. Jadi kita bisa lebih menghemat bahan bakar, karena lumayan ya untuk varian ini motor hybrid, baterai hybrid yang 10 ampere hour ini tuh bisa sampai 2 menit matiin mesinnya. Jadi mesin bisa istirahat dulu 2 menit, itu bisa ngebuang bensin lumayan lah. Pokoknya kalau di total kalian banyak di kemacetan, tombol ini sangat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar gitu. Selanjutnya ada apa lagi? Engine start stop button normal seperti biasa. Ini manis banget nih tulis chrome-nya ini. Pokoknya ini fungsinya ya buat nyalain dan matiin mesin. Nah, di sini nggak lupa nih ada mode auto untuk headlampnya. Ya, Sandi tadi belum cerita ya kalau lampunya si Alfa ini udah pakai mode auto headlamp. Jadi ketika mobil ini berada di kondisi minim cahaya, atau kita bisa bilangnya kondisi gelap gitu ya, udah mulai maghrib, atau kadang sering terjadi itu saat terowongan panjang di jalan tol gitu kan. Kadang kalian lewat ada tuh terowongan panjang yang gelap walaupun siang hari. Kalau kalian nyalain headlampnya ini di mode auto seperti ini, plek, saat kalian masuk ke terowongan itu, lampu headlamp akan menyala otomatis gitu. Nah, saat nanti keluar dari terowongan kan udah terang lagi tuh, lampunya akan mati lagi otomatis juga. Jadi lebih aman lah. Jadi kalian nggak kaget waktu masuk ke terowongan gelap gitu, aduh gelap banget gitu. Enggak, kalau udah pakai auto ini otomatis nggak gelap banget, jadi ada pencahayaan. Itu lebih aman lagi kan jadinya kan. Oke, selanjutnya apa lagi Mas Andi? Di sini ada tombol untuk cruise control. Cruise control untuk menjaga kecepatan tetap konstan saat berada di jalan tol biasanya ya, yang agak panjang gitu. Ketika kalian katakanlah udah jalan di 80 km per jam atau 100 km per jam, kalian klik tombol cruise control ini, kalian lepas pedal gas, mobil akan berjalan dengan otomatis di kecepatan tertentu. Nah, ini ada buat naikin nuruninnya, kecepatan dinaikin ya, nanti kecepatan nambah dikit-dikit, diturunin ya agar mengurangi gitu. Ketika kalian mau cancel si cruise controlnya, tinggal pencet cancel atau kalian injek rem, itu otomatis cruise control akan nonaktif. Jadi akan kembali ke kaki teman-teman, untuk pengendaliannya kembali penuh ke kaki teman-teman. Sebelahnya ada mode untuk ini steering audio switch ya, untuk head unitnya. Head unit yang 7 inci, lumayan lah besar. Di bawahnya ada tombol hazard yang cukup ergonomis nih, dari tangan Sandi. Tangan Sandi di setir, mencet tombol hazard nggak susah gitu kan. Dan kelihatan banget tandanya itu. Cepat. Saat ada kejadian tak terduga atau emergency gitu ya, cepat banget. Sebelahnya ada AC digital yang udah pakai auto climate control. Ini tombol autonya. Di bawahnya lagi, nah ini nih ada cup holder yang ada ventilasi AC-nya. Jadi kalau teman-teman bawa minuman dingin ditaruh di sini bisa tetap dingin. Dan ini ada pengaturannya. Kalau nggak mau pakai juga bisa ditutup di sini. Ada pengaturan semburannya mau seberapa kenceng gitu untuk ventilasi AC yang di cup holder ini. Ke belakangnya ini dia manual transmission untuk XL7 Alpha ini. Ya, untuk pecinta manual di hampir semua line up
XL7 ada, bukan hampir tapi ada emang untuk XL7 ya. Untuk XL7 itu ada manualnya. Jadi kalau yang nggak suka otomatis, manual tetap ada di XL7 ini. Menarik sekali bukan? Ya gitulah. Di belakangnya ada handbrake mechanical yang sering Sandi bilang kalau buat Sandi pribadi mechanical ini lebih nyaman buat Sandi, karena mungkin dia nggak tahu juga, mungkin kebiasaan dari pertama nyetir pakainya yang mechanical, saat mencoba yang electrical itu rasanya kayak kurang gitu, feelsnya kurang dapat kalau buat Sandi ya. Itu Sandi pribadi, Sandi nggak maksain teman-teman juga ya. Udah lanjut ke belakangnya, ada glove box yang ya cukupan aja buat nyimpen kartu tol, receh, stroke parkir, stroke apalah tol dan sebagainya bisa. Ini bisa di adjust maju mundur untuk sandaran tangan. Jadi kalau dimajuin sandaran tangan, enak kan sandaran sambil pindah-pindah gigi. Untuk manualnya enak sekali. Ini kita ke depan ada motif charcoalnya seperti biasa. Terus ini ada kisi-kisi AC yang minimalis dan cantik, menyambung ke sebelah kiri ya charcoalnya ya motifnya. Terus lacinya ya biasa aja lah, cukupan kayak biasanya. Terus di sini tuh ada dual airbag, yang satu di depan sini, satu di setir sini, jadi aman saat terjadi tabrak depan, aman. Dan tambahan informasi, di semua line up Suzuki itu ada semacam baja tambahan di dalam pintu sini ya. Jadi di dalam pintu ini ada baja, kita sebutnya side beam. Nah itu tuh semacam baja keras, jadi kalau terjadi tabrak samping, pengemudi dan semua penumpang lah yang ada di dalam ini aman dari kondisi tabrak samping, karena bajanya itu emang udah didesain untuk mengurangi efek benturan dari samping gitu. Udah, kayaknya di depan tadi sih apalagi yang Sandi mau bahas ya. Oh iya, smart air mirrornya kelupaan Mas Sandi gitu. Smart air mirrornya kelupaan ya. Ya udahlah, di sini kita lihat smart air mirrornya seperti apa. Kita nyalain dulu mesinnya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalain mesinnya dulu. Nah ini setelah kita nyalain mesinnya, sekarang kita perlihatkan ke teman-teman smart air mirrornya. Ini smart air mirror nih, ini sebenarnya tadinya spion tengah ya sebelum nyala. Jadi kalau untuk matiin smart air mirrornya pakai ini, tombol power ini kita matiin jadi spion biasa. Kita lihat, ini jadi spion biasa. Jadi pas posisi mesin mati tadi nggak kelihatan kalau ini smart air mirror atau semacam dashcam kita beli sebutnya. Untuk menyalakannya gimana? Tinggal disentuh aja satu kali. Nah, jadi smart air mirror. Yang ini ada dual mode ya. Jadi split gitu, kanan kiri. Yang kanan ini untuk kamera belakangnya, yang kiri untuk kamera depan. Kamera belakang itu posisinya ada di atas plat nomor. Tadi Sandi belum sempet kasih lihat ya. Nah, kalau kamera depannya itu ada di bawah sini, di belakangnya, di belakang spion itu ada kayak menongol itu kamera itu ya. Teman. Nah, lalu modenya apa aja? Apa cuman split ini doang kanan kiri? Enggak lah. Ini buat ganti modenya yang ini nih. Ini ganti mode. Oh ya, saya dari kasih tahu dulu dari pinggir sini ya. Ini ada buat setting, ini ada buat playback rekaman video. Sebelahnya ada buat ganti mode, sebelahnya ada matiin rekaman. Sebelahnya lagi ada screenshot, sebelahnya ada kunci buat buka tutup kunci. Jadi ini bisa dikunci tampilannya biar enggak kesentuh-sentuh, nggak berubah-ubah modenya gitu. Sebelahnya lagi ada buat matiin tadi biar jadi spion biasa. Terus kita melihat modenya ada apa aja. Ini mode belakang aja, kamera belakang aja tuh. Tuh kelihatan kan kalau ini di belakang Sandi tuh. Nah posisinya sana. Nah kalau kita pakai spion biasa gitu kan, tampilannya jadi kehalang kursi, kehalang penumpang belakang gitu kan. Nah kalau kita pakai smart air mirror ini jadi lebih wide gitu kan, apa ya, lebih clear gitu pandangan ke belakang tanpa terhalang apapun. Nah itu salah satu keunggulan si smart air mirror ini. Untuk mode depannya juga bisa. Nah ini mode depannya bisa, itu tinggi banget nih, kita turunin lah. Ini buat naikin dan nuruninnya yang sebelah sini nih, kita sentuh aja. Ini bisa buat nurunin naikin si kamera. Nah, biar pas lagi. Kalau kurang ditambah sama ini bisa digerak-gerakin juga gitu. Ini untuk kamera depannya seperti ini, bisa buat merekam selama perjalanan. Jadi selama perjalanan itu kalau kalian setting untuk otomatis merekam, nggak usah manual lagi. Jadi setiap kalian menyalakan mesin, menyalakan smart air mirrornya, kalian jalan gitu otomatis terekam. Dan nanti bisa
bisa di playback di sini nih, tombol playback. Nah ini ada, ntar dia masih loading. Ini ada beberapa rekaman ya. Ini rekaman bukan hari ini nih berarti. Oh ini yang barusan, rekaman barusan ini kita play dulu, coba seperti apa hasilnya. Oh iya, mobilnya diem aja ya, tapi nggak ada suara Sandi kedengeran. Ya gitulah, kalau mobilnya diem aja agak susah juga mau ngasih tahu ya, maksudnya nggak ada pergerakan apapun gitu. Ya udah, kita back aja, keluar lagi. Terus fiturnya itunya, fungsi-fungsi tombol yang ada di Smart Emiro ini tadi udah jelasin yang bawah sini semuanya. Ada tambah lagi nih jam dan tanggal untuk ya kita biasa sering lah lihat jam kalau di selama perjalanan. Nah sebelah kirinya ini ada indikator lagi ngerekam nih, 7 detik 8 detik dia jalan kan. Nah ini dia kasih tahu kita kalau dia lagi ngerekam gitu. Sebenarnya selebihnya itu aja sih fungsi dari Smart Emiro ini. Yang jelas udah keren lah, maksudnya kalau kalian nggak suka-suka amat dengan si Smart Emiro ini, teman-teman juga bisa matiin aja, udah jadi spion biasa. Jadi ya selama dibutuhkan aja. Saya Smart Emiro itu kan ya lebih modern lah daripada spion biasa gitu. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda. Udah, selain Smart Emiro yang cukup canggih tadi, apalagi yang ada di depan sini ya yang mau kita bahas. Head unit sama lah ya, head unit dengan varian yang lain tuh sama persis kan. Jadi ada Bluetooth musik yang sering-sering dipakai, USB video masih ada, USB musik masih ada radio yang up to date untuk musik-musik terbaru ya kan. Terus di halaman utama ada apa aja, ada aux in, auxiliary in, Bluetooth musik, Carbit Link. Nah ini Carbit Link itu aplikasi untuk mirroring handphone kita ya. Jadi kalau teman-teman download aplikasi Carbit Link ini di Play Store atau App Store di handphone teman-teman, kalian koneksiin ke head unit ini, jadi tampilan yang ada di handphone teman-teman itu pindah ke sini secara mirroring ya. Maksudnya mirroring itu apa Mas Andi? Mirroring itu dari arti katanya kan mirror itu kaca ya, cermin. Jadi apa yang ada di handphone teman-teman pindah ke sini secara apa adanya gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Tapi pengoperasiannya misal untuk buka WhatsApp, buka YouTube dan sebagainya itu tetap dari handphone. Jadi bukan dari si head unit ini, bukan, tetap dari handphone teman-teman. Jadi cuman semacam apa ya, monitor lah. Jadi ini handphone teman-teman dipindah ke monitor sini gitu untuk lihat audio yang lebih besar gitu kan. Karena ini lebih besar dari handphone kebanyakan, itu sekitar 7 inci. Ya pastinya handphone kebanyakan itu kan di 5-6 inci kan ya. Kalau mau yang lebih puas atau bisa dilihat sama seluruh isi mobil, seluruh penumpang di mobil maksudnya, bisa pakai aplikasi Carbit Link ini. Semua orang yang ada di mobil bisa lihat apa yang ada di handphone kita. Biasanya kan buat YouTube, nah, paling seringnya itu buat YouTube atau video-video pribadi lah gitu. Ya, udah untuk head unit sih ya seperti itulah. Udah cukup untuk multimedia dan hiburan, sudah sangat-sangat cukup. Selanjutnya di bawahnya ada tombol hazard. Tadi Sandi udah jelasin, sangat ergonomis banget ya, dekat dengan setir. Oke. Nah ini ada AC digital yang sudah auto climate control. Ini autonya. Jadi ketika kita nyalakan tombol auto ini, suhu kabin akan otomatis mendinginkan, lebih dingin gitu kan. Jadi biasanya kalau habis dari luar tuh masuk ke mobil, langsung kalian pencet auto ini, biasanya anginnya kenceng banget tuh, karena biasanya mobil masih panas kan, apalagi di siang hari gitu, panas banget suasana kabin gerah. Kalian klik auto tuh akan kenceng banget kipas AC-nya dan dingin banget. Tapi nanti akan setelah beberapa saat, beberapa menit gitu, akan kembali mereda anginnya itu, karena udah mulai dingin, dia akan otomatis menyesuaikan kondisi gitu. Makanya disebutnya auto climate control. Sebelahnya ada front defogger untuk kaca depan, rear defogger untuk kaca belakang. Jadi di mobil ini udah komplit untuk defoggernya. Jadi nggak ada lagi kaca depan atau kaca belakang berembun saat hujan-hujan atau malam-malam gitu di suhu yang dingin kan biasanya kadang kaca sering berembun tuh kalau yang nggak pakai defogger. Nah di mobil ini udah ada defoggernya, aman gitu. Untuk matiin AC, sebelahnya lagi ini ada tombol hot and cool. Ada mode hot and cool, ini bisa sampai berapa derajat tuh maksimal? H+1, 32an lah, jadi hangat banget ini. Kalau misal di daerah yang dingin-dingin, misal teman-teman ke Pegunungan kan agak dingin tuh, bisa dipakai ini. Cuman sebenarnya si hot and cool ini kan sangat bergunanya di negara-negara dengan 4 musim ya. Jadi karena ini tuh mobil diekspor untuk pasar global gitu,
Si XL7 ini itu ekspor dari Indonesia, dari pabrik yang ada di Cikarang itu sampai ke 72 negara. Sandi baca kemarin. Jadi XL7 ini itu diekspor ke luar negeri sampai ada 72 negara itu dari datanya. Nah, itu beberapa negara kan emang ada 4 musim tuh. Salah satunya yang ya karena mereka punya musim dingin. Jadi AC hot ini wajib agar mereka nggak kedinginan saat musim dingin ya kan, ada di mobil XL7 ini. Nah, kalau untuk Indonesia sih kebanyakan kita makanya pasti di bawah 25 lah ya, biar dingin gitu. Normal lah orang Indonesia karena suhunya tropis, iklimnya tropis di Indonesia, pasti kebanyakan pakai AC dingin bukan AC hot gitu. Terus sebelahnya lagi ada apa ini, buat sirkulasi udara, mau masuk angin dari luar atau enggak pakai ini. Lalu ini nih mode nih yang Sandi highlight, ini mau di kepala, ke kepala. Yang sering Sandi highlight di video-video Suzuki, dia punya mode kaki. Itu yang ternyata nggak semua mobil itu punya mode kaki gitu. Apalagi kompetitor dari si XL7 ini masih banyak yang belum punya mode untuk kaki. Jadi Sandi senang banget tuh kalau pakai Suzuki, karena emang Sandi kebanyakan makanya Suzuki ya. Jadi Sandi juga baru tahu kalau di mobil-mobil lain itu ternyata nggak semua punya mode kaki. Jadi kalau teman-teman pakai XL7 ini perjalanan jauh pakai sepatu kaki tetap dingin, nggak keringetan maksudnya. Kan kadang kalau nggak pakai AC kaki gitu, aduh nggak enak banget lah, nggak nyaman, basah keringetan gitu kan. Tadinya Sandi pikir itu cuma ada di mobil-mobil murah yang emang di LCGC gitu kan, nggak punya mode kaki normal gitu. Ternyata masih ada lah beberapa mobil di kelas segmen low SUV ini nggak punya mode untuk kaki. Ya itulah kehebatannya Suzuki, dia memanjakan customernya, makanya Sandi suka Suzuki. Langsung ke ini, tadi ada ventilasi AC udah Sandi jelasin, tuas manual oke lah, tadi Sandi juga udah jelasin. Udah ya semua yang ada di depan sini. Kalau gitu lanjut kita ke belakang ya. Kita ke belakang. Kita masuk ke belakang. Di belakang ada apa sih? Ya sama lah ya, sama di depan. Ini masih ada sandaran siku yang enak. Yang lainnya masih sama, speaker ada. Oh iya, ini Sandi lupa kalau mobil ini udah dipasangin sarung jok kulit nih. Sarung jok kulit ini request dari customer. Jadi bisa teman-teman kalau beli sama Sandi bisa minta di custom. Mas, minta dong itu sarung jok kulit. Oke, bisa dikondisiin. Minta dong talang air. Boleh. Pokoknya yang mau tambahan-tambahan aksesoris tinggal chat aja ya. Chat ke Sandi jangan lupa. Habis ini nanti habis nonton video ini langsung chat Sandi. Oh ya, ini udah mulai gelap, jadi dalamnya nggak terlalu kelihatan. Kalau di belakang sih ya sama-sama aja ya. Double blower ada, lampu ada di tengah sini, tuh lampu ya. Terus itu tadi yang mau Sandi highlight, di belakang nggak ada sebenarnya. power outlet ada satu di situ di tengah. Terus sama ini tadi sarung jok kulit udah di custom sama customernya. Oh ya, ada yang lupa tadi, ini di bangku pengemudi untuk XL7 dari tipe Alpha dan Beta, dia ada head adjuster yang mechanical. Nah, yang ini kan buat reclining nih, yang ini buat head adjuster, buat naikin si kursi nih biar set gitu dipompa naik. Jadi buat teman-teman yang tingginya kurang ya, biasanya ngelihat ke mobil gini agak pendek gitu kan, jadi bisa head adjuster, bisa naik sudut pandangnya gitu, enak. Jadi nggak usah pakai bantal lagi. Tuh kerennya si XL7 ini. Jadi dari varian Beta dan Alpha ada head adjuster buat naikin jok pengemudi, tapi pengemudi aja ya, untuk penumpang tidak ada. Udah, langsung aja kita lanjut ke bagasi. Kalau gitu kita masuk ke bagasi. Bagasinya seperti apa ya? Wush, bagasinya sih luas banget ya teman-teman ya. Oh, ini ketika bangku baris ketiganya dilipat, bagasinya bisa seluas ini nih. Bisa 500 liter sampai kemarin iya sekitar 500 atau 800 gitu, di antara itulah. Pokoknya secara spek segitu, dan ini besar banget. Bisa muat lemari belajar aja, kalau mau pindahan masukin ke sini bisa. Mesin cuci, kulkas muat juga di sini tuh. Kalau teman-teman emang butuh nih buat pindah rumah, nggak usah nyewa pickup, nggak usah, pakai ini aja bisa. Baris keduanya direbahin ke sana, lebih lega lagi sampai ke depan. Buset. Wah ya, mantap banget ini untuk akomodasi si XL7 ini. Nah, selanjutnya di sini ada buat dongkrak, ada
Sebelahnya lagi ada dua cup holder kanan kiri, dan di belakang itu ada power outlet ya, kalau masih kelihatan ya. Ini udah gelap sih. Ini ada power outlet di sini. Itu aja. Di sini ada kompartemen tambahan di bawah yang cukup dalam. Ini tuh dalam banget lah. Untuk masukin tas-tas D-pack biasa aja masih muat nih. Kalau untuk sepatu bisa banyak banget. Dan bagasinya ini udah terbilang lega lah di kelasnya. Selanjutnya di belakang sih nggak banyak lagi. Oh iya, tadi Sandi mau ngasih tahu ya. Oh ya, ini sekali lagi, ini buat nutup bagasinya dikasih selah kayak gini, enak banget ya. Tadi mau kasih tahu, tadi lupa. Di sini tuh ada dua kamera. Jadi kamera yang agak besar nih, ini buat smart mirrornya tadi yang kita udah lihat. Nah, kamera sebelah kirinya ini untuk kamera mundur. Kamera mundur biasa. Kalau kamera mundur nanti kan nyambungnya ke head unit. Jadi tampilannya ada di head unit saat mundur gitu. Ini ada emblem Alfa di sini untuk Alfa ini, dan ada tambahan logo hybridnya. Ya. Oh ya, perbedaannya sekali lagi Sandi kasih tahu sekalian sebelum ke kesimpulan ya. Jadi si Alfa ini mau tipe tertingginya XL7 ini, dia udah ada rear up spoiler original bawaan dari pabrik. Nah, ini yang membedakan. Kalau di Beta dan Zeta itu nggak ada. Ini nih Suzuki Sport yang ada emblem Suzuki Sport dengan tulis silver ini. Ini aksesoris original bawaan pabrik. Nah, ini kalau beli terpisah lumayan mahal, sejutaan ya. Ditambah talang air juga original dari Suzuki Sport juga ini. Ya kan? Kalau beli terpisah juga lumayan mahal. Langsung saja. Kalau gitu, keburu maghrib, kita lanjut ke kesimpulannya seperti apa, Mas Sandi? Ya, jadi kesimpulannya, yaudah singkat aja kesimpulannya teman-teman ya. Tentang si XL7 tipe Alfa ini, varian tertingginya, kenapa sih bisa keren banget gitu, dan bisa ada di jajaran atas, bisa mengalahkan dominasi dari si kembar merek tetangga itu. Yang pertama sih kalau kita research ya, ternyata itu karena kenyamanan kabinnya, kenyamanan kabin, kelegaan kabin, kenyamanan suspensi juga. Jadi juara lah untuk si XL7. Hampir semua produk Suzuki itu terkenalnya karena itu sih emang. Kenyamanan kabin, kenyamanan suspensi, kelegaan, dan ditambah irit bahan bakar. Apalagi udah ada smart hybrid yang nambah 15% lebih irit tadi ya dibanding yang non hybrid. Itu jadi faktor penentu lah yang kenapa si XL7 walaupun baru, si bocil anak baru ini, dia bisa menggeser dominasi si anak kembar yang udah hampir 10 tahun ya di Indonesia tuh. Kalau nggak itu, kalau nggak itu gitu. Nah, ini ada XL7, lumayan lah. Dia bisa, dan yang luar biasa lagi, ada di posisi atas awal tahun, nggak masalah awal tahun ini atau akhir tahun 2023 gitu. Dia ada di posisi atas untuk penjualan bulanan ya, waktu itu saya lihat. Luar biasa banget si XL7 ini. Nah, terus harganya berapa sih, Mas? Emang kok bisa ngalahin si kembar itu gitu? Harganya untuk harga yang paling mahal aja, kita ada yang dari harga yang mahal itu yang ini ya, yang Sandi review ini yang two tone color. Jadi atapnya warna hitam sampai ke spion, terus ke bawahnya itu warna beda warna. Itu harganya di angka 310 juta. 310 juta. Kalau mau yang single tone yang warnanya sama, maksudnya dari bawah sampai ke atap satu warna aja, itu di 308 juta karena selisihnya 2 juta. 308 juta itu untuk varian otomatis. Jadi kalau untuk varian manualnya itu selisihnya 11 juta. Jadi yang Sandi review ini kan two tone manual. Berarti dari 310 dikurangin 11. Jadi berapa itu? 299, ya kan? 299 ini untuk manual two tone Alfa, itu yang udah tertinggi. Bedanya dengan Beta tertinggi ini tuh cuman ada di smart mirror tadi yang Sandi udah kasih lihat. Sama tadi spoiler bawaan yang Suzuki Sport dan talang air bawaan, itu yang membedakan. Dan ada two tone color untuk yang Alfa ini. Kalau yang Beta nggak ada, cuman single tone aja. Selisihnya hanya 10 juta untuk yang single tone antara Alfa dan Beta. Tapi kalau Beta ke Alfa yang two tone berarti 12 juta selisihnya. Nah, itu terserah teman-teman, maksudnya dengan harga 10-12 juta itu worth it nggak buat beli yang tipe tertinggi ini gitu. Terus itu baru harga on road ya, Mas Andi ya? Iya, itu masih harga on road. Kalau harga fixnya itu ya lebih murah lah, karena diskonnya bisa yang Alfa ini di 30-an juta plus lah. Plus-plusnya berapa? WhatsApp aja Sandi langsung ya.
langsung itu di bawah video itu kan ada tulisan selengkapnya gitu kan, kalian klik di situ masuk ke deskripsi. Ini di dalam deskripsi itu ada promo-promo sandi banyak di situ. Agak ke bawah ada nomor WhatsApp sandi yang di highlight warna biru. Langsung aja teman-teman klik di situ, terhubung ke WhatsApp sandi, langsung kita ngobrol di dalam di WhatsApp, kita chat nanya-nanya promo, bonus dan sebagainya. Kalau kalian mau nambah-nambah aksesoris kayak ini sarung jok kulit yang udah keren ini, boleh nanti sama Sandi dikondisikan. Ada nambah karpet kulit, ada nambah talang air dan sebagainya. Untuk varian yang lain ya, yang maksudnya yang belum ada talang air, belum ada spoiler belakang, boleh nanti dikondisikan sama Sandi. Pokoknya teman-teman beli itu nggak sekedar beli mobil aja gitu, adalah plus-plusnya dari Sandi nanti. Ada dalam artian positif lah ya. Plus bonus maksudnya, bukan bonus yang lain apa, jangan salah persepsi ya. Ya intinya seperti itulah. Untuk ya yang lain-lain bisa aja langsung WhatsApp aja ke Sandi ya. Untuk video sore ini udah kayaknya cukup sekian lah ya. Sandi udah pamit undur diri dulu aja karena udah mau maghrib juga. Dan sekali lagi Sandi ucapin terima kasih, banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel Sandi. Karena subscribe dari teman-teman itu benar-benar luar biasa ya untuk nambah penyemangat Sandi buat bikin video-video yang lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Jadi semakin banyak subscriber Sandi itu semangatnya luar biasa nambahnya. Viewsnya banyak juga, Sandi perhatiin. Sandi sangat berterima kasih lah buat penonton-penonton setia Sandi yang ada di channel ini, channel Sandi Suzuki. Udah nggak perlu berlama-lama lagi, Sandi pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.